ini kita akan beribadah online. Hari ini adalah minggu ke-13. Kita akan beribadah online bersama adik-adik di rumah kakak-kakak. Harapkan adik-adik tetap sehat selalu ya. Hari ini adik-adik bertemu bersama kakak Tere, Kak Piska, Kak Yuli. Mari beribadah adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan 2 lagu. Nah, lagu yang pertama adik-adik pasti udah tahu dong. Lagunya adalah Matahari Bersinar Terang. Nah, adik-adik kita pakai gaya dan tetap semangat di rumah ya. Ayo kita nyanyi bersama. Lagu yang kedua adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Seperti adik-adik semua, kita harus selalu bahagia. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Nah, adik-adik jangan lupa siapkan persembahannya, siapkan juga Alkitabnya. Minta bantuan mama papa ya. Adik-adik, memulai ibadah ini mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 44 Agung Setiamu. Berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eri Sirait, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Semoga adik-adik dan keluarga ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bisa beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus berkati kami supaya bisa mendengarkan dengan baik. Berkati hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman Tuhan, biar hanya suara Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat di 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkata Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita hari ini menceritakan tentang perjanjian antara Laban dan Yakub. Siapakah Laban? Ada yang udah tahu? Nah, Laban itu adalah mertua dari Bapak Yakub. Dalam hal ini berarti Laban itu adalah ayah dari Rahel dan Lea. Laban adalah mertua yang sikapnya tidak baik. Dia tidak baik kepada menantunya Yakub. Padahal menantunya Yakub itu sangat hormat dan baik kepada mertuanya tersebut. Akibatnya
hubungan antara keduanya, antara Laban dan Yakub itu menjadi tidak baik. Sehingga terjadilah permusuhan di antara mereka. Tetapi sesuai dengan isi Alkitab kita hari ini, pembacaan hari ini, dengan tuntunan Tuhan, akhirnya keduanya menyelesaikan masalah mereka dengan baik, dengan penuh kasih, dengan saling menghargai dan saling menghormati. Sehingga akhirnya terciptalah perdamaian di antara keduanya. Nah, adik-adik, dari cerita Laban dan Yakub ini, kita diingatkan untuk saling menghargai dan saling menghormati dalam suatu hubungan. Entah itu hubungan antara orang tua dan anak, antara menantu dan mertuanya, juga antara kakak dan adik. Nah, saat ini kakak ingin membahas hubungan antara kakak dan adik. Nah, adik-adik, kakak ingin tanya sekarang, bagaimanakah hubungan kalian saat ini dengan kakak atau adik kalian? Akur-akur saja atau suka berantem? Nah, sepertinya sudah menjadi hal biasa kalau adik dan kakak itu suka berantem ya. Nah, adik-adik bisa lihat contoh gambar ini. Bisa kalian lihat bagaimana seorang kakak dan adik bertengkar hebat. Sampai-sampai orang tua mereka harus memisahkan mereka. Nah, menurut kalian baik nggak sih seperti ini kakak dan adik bertengkar? Tentu saja tidak. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pertengkaran antara kakak dan adik. Yang pertama, kecemburuan. Misalnya, seorang adik merasa cemburu kepada kakaknya karena merasa mama atau papanya lebih sayang kepada kakaknya. Nah, adik-adik, perlu adik-adik ketahui, semua orang tua itu sayang kepada anaknya. Tidak pernah mereka pilih kasih, misalnya lebih sayang kepada adiknya atau lebih sayang kepada kakaknya. Itu tidak benar. Jadi, mulai sekarang adik-adik tidak boleh lagi merasa cemburu ya. Merasa cemburu karena orang tua kalian lebih sayang kepada kakak atau adik kalian. Jadi, kalian harus yakin bahwa orang tua kalian itu sayang kepada kalian. Ya. Hal yang kedua adalah persaingan. Contohnya, seorang kakak karena merasa dia lebih tua daripada adiknya, jadi dia berlagak seperti bos. Suka nyuruh-nyuruh adiknya, suka merintah adiknya dengan seenaknya. Nah, menurut kalian benar gak sih kalau kakak bersikap seperti itu? Tentu saja tidak. Seorang kakak itu seharusnya membimbing, melindungi adiknya. Nah, seperti gambar ini, kalian bisa lihat. Sang kakak ini masih kecil, tapi dia sudah bisa membantu orang tuanya untuk menjaga dan melindungi adiknya. Kita juga harus seperti itu, karena kita kan pasti sayang sama adik kita, bukan? Nah, kemudian seorang kakak juga harus membantu adiknya misalnya dalam mengerjakan PR atau tugas yang dikerjakan di sekolah. Kalian bisa membantu adik kalian mengerjakan tugas yang dari sekolah. Ya. Sebaliknya adik-adiknya juga ia harus menghormati dan menghargai sang kakak. Terutama di saat pandemi COVID-19 ini, kita kan semua harus tinggal di rumah, belajar juga di rumah. Nah,
Adik dan kakak bermainlah di rumah bersama. Pilihlah permainan yang bisa dilakukan oleh kakak dan adik sekaligus. Gitu ya. Nah, kakak juga punya kata-kata bijak seperti ini. Seorang kakak yang baik ialah yang mampu memberikan contoh positif ke adiknya. Itulah yang harus dilakukan seorang kakak kepada adik. Jadi adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling menyayangi, saling menghargai satu sama lain, sehingga tidak akan timbul rasa cemburu, rasa persaingan yang bisa menyebabkan pertengkaran atau permusuhan. Jadi, mari adik-adik, mulai sekarang kita sama-sama berjanji dalam hati kita untuk bisa menghargai, untuk bisa menyayangi, untuk bisa menghormati satu sama lain. Tidak cuma dengan adik dan kakak, tidak cuma kepada orang tua kita, tapi kepada semua orang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Eri ya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 184 bermacam-macam anak.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah hari Minggu pelayanan anak online bersama dengan keluarga kami di rumah. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami sehingga kami bisa berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk firman hari ini, di mana kami diingatkan untuk bisa saling menghargai, saling menghormati, baik kepada orang tua kami, kepada adik dan kakak, juga kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Berilah mereka selalu kesehatan dan kekuatan. Juga berikanlah selalu mereka rezeki dalam mereka membimbing dan menjaga kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk adik-adik kami yang saat ini masih melaksanakan PAT online. Tuhan kiranya mau berikan mereka berkat, berikan mereka hikmat untuk bisa belajar yang baik, untuk bisa mengerjakan PAT online tersebut dengan baik sehingga bisa menghasilkan nilai yang baik pula. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan biarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Biarlah kami akan tetap terus setia kepadamu dan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh sempurna ini hanya kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Untuk anak-anak kelas Batita dan TK, minta bantuannya Mama Papa ya. Kita akan menyanyikan lagu untuk persembahan dari Kidung Ceria 205. Sekarang kita akan mendoakan persembahannya secara bersama-sama ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata, kita doakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria. Kita pakai gaya, adik-adik tetap semangat ya. Lagunya adalah Kita Harus Membawa Berita.
Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Karena itu kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, kita telah mengakhiri ibadah kita. Adik-adik tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa menjaga kebersihan tentunya, tetap selalu berdoa dan membaca Alkitab. Dan adik-adik yang sudah menerima rapot, selamat untuk kenaikannya, dan adik-adik akan selalu tetap semangat ya. Adik-adik, kami kakak-kakak pelayan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.